kajian tentang para nabi dan rasul atau qasasul anbiya yang sudah sampai pada kemarin Nabi Yahya alaihi salam. Nasabnya dan juga kelahirannya kemarin sudah kita sampaikan, dan sampai kepada sifat-sifat agung beliau yang sampai dipuji oleh Allah dengan pujian-pujian yang sangat tinggi, yang sangat agung. Jadi beliau itu termasuk nabi yang mendapatkan pujian yang sangat agung dari Allah. Kemarin itu wa hanan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa atainal hukma sabiyya, itu keistimewaan beliau, wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Jadi tidak pernah bermaksiat. Bahkan kemarin sudah kita bawakan sedikit hadis dari Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sendiri memuji dalam beberapa hadis. Kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya beliau juga, Nabi itu juga bersabda, kullu ibni Adam ya'ti yaumal qiyamah wa lahu dzambun illa ma kana min Yahya bin Zakaria. Setiap anak Adam itu pasti membuat dosa, kata Nabi Muhammad, kecuali mungkin Nabi Yahya bin Zakaria. Bahkan Sayyidina Sa'id bin Musayyib meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau itu mengatakan, ma ahadun illa yalqallah bidzambin illa Yahya bin Zakaria tsumma talawa sayyidan wa hasura. Itu tidak ada yang menghadap Gusti Allah kecuali ada kesalahan, kecuali Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian beliau mengambil, Sayyidina Abdullah bin Umar itu mengambil debu, kemudian dicul nih, disirat nih. Dan beliau mengatakan apa? Ma kunna ma'ahu illa mislu hadza. Ai dhewe iki. Sayyidina Abdullah bin Umar lho niki sing ngomong nggih. Berarti Masya Allah sahabat sahabat. Beliau mengatakan kita ini kalau dibandingkan Nabi Yahya ya kaya iki. Butiran debu yang beliau siratkan. Kena apa-apane ngoten nggih. Saking istimewanya Nabi Zakaria. Dan kemarin kita katakan beliau ini memang seneng mujahadah. Jadi seneng dhewe, seneng di tempat-tempat yang sepi nggih. Duduk nglamun, Pak. Jo salah ya. Nah awakmu kan dhewe karo awi mang mikire THR. Gak meduk-meduk rek jarene. Mboten nggih. Tapi ibadah dan tafakur. Dan makanya sering kalih abai, kalih bapake, berarti Nabi Zakaria kadang ndak ada ngoten nggih. 3 hari gak enek. Digoleki, Pak. Nah, iki pernah suatu saat digoleki gak enek. Dicari itu ndak ada. Akhirnya ketemu 3 dino, Pak, Ketemu dicari sama bapaknya yaitu Nabi Zakaria, ketemu di satu tempat, kemudian di depan koyok kuburan ngoten nggih. Jadi ada tanah yang sudah digali menyerupai kuburan. Beliau di situ nangis guguk-guguk. Kemarin sudah kita sampaikan, beliau itu termasuk orang yang banyak menangis min khasyatillah. Dan itu baik, Pak. Tirun ngoten nggih. Nek jenengan iki kan nangis wis sembuh wis ya. Kuwi mang kurang dana kuwi mang saya. Dana rendah kuwi mang akhirnya nangis. Nangis ngoten nggih. Karena nanti ini setiap mata ini akan menangis yaumul kiamah kecuali mata yang mengalirkan air matanya selama di dunia. Karena apa? Bukan dunia ngoten nggih. Karena min khasyatillah. Makanya latihan ngoten nggih. Dengan bangun malam latihan nangis walaupun mungkin pertama ngono nggih. Gak iso min khasyatillah, yes eling-eling utangmu iku lho nggih.
Engko nangis, susu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah Anda menjadi orang yang bekain. Nah ini penting. Nah, ketemu di depan kuburan itu Pak, napa merenung berarti. Merenungi piye engko nek kita ini masuk, saya masuk sudah berada di liang lahat itu. Gak iso apa-apa neh. Gak iso ibadah, gak iso tobat nggih. Akhirnya ditangkreti mbek bapake niki. Ya bunayya an atlubuka mithlata ayyam wa anta fi qabrin qad ikhtafartahu qaimun tabki fihi. Wis tak goleki lho nak awakmu iki. 3 hari 3 malam lho kok malah nang kene. Di depan napa? Galian kubur nangis enek opo nak? Napa jawabe? Faqala ya abati. Alasta anta akhbartani anna bainal jannati wan nari mafazah la tuqta'u illa bidumu'il bakain. Loh, piye to Pak? Jenengan kan pernah menyampaikan kepada saya bahwasanya antara surga dan neraka itu ada jarak. Mafazah ini jarak Pak, yang tidak bisa diputus atau ditempuh. Berarti ini jenengan kalau mau ke surga harus melewati ini. Ini tidak bisa kita lewati, kita dinyatakan sukses sampai surga kecuali dengan air mata orang yang banyak menangis. Akhirnya jarine bapak, oh iya, nek ngono ibki ya bunaya, wis gak apa-apa, nangis neh. Sak Nabi Zakaria ini akhirnya ikut bapak karena akhirnya nangis. Artosnya napa? Allah itu selalu hadir di hati dan pikiran beliau. Itu yang bisa kita tiru. Pun kemarin akhirnya risalah beliau kemarin lahirnya sudah, dan beliau ini zuhud kemarin kita sebutkan itu. Bahkan makan itu apa adanya. Kadang godong-godongan, kadang napa belalang, dan minum itu dari air sungai katanya. Jenengan masya Allah semua macam-macam yang umbianmu nggih. Pun dakwah beliau beliau dakwah kepada Bani Israel bil hikami wal mawaidir raqiqah. Beliau itu dakwah dengan penuh hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Sabar ngoten nggih, sabar. Beliau itu sabar. Orangnya sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, dalam riwayatnya Imam Ahmad, Kanjeng Nabi itu pernah bersabda bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria 5 perintah. Dan ini hampir sama dengan kita ya. Ajarannya Kanjeng Nabi. Dan di sini yang ada poin yang bagus apa? 5 itu sama beliau itu tidak disampaikan. Sampai akhirnya misanane kemarin yaitu Nabi Isa ditegur. Kamu ini diperintahkan oleh Allah dengan 5 perintah untuk diamalkan dan disampaikan. Tapi gak kok sampai-sampai nih. Kalau kamu tidak sampaikan, kata Nabi Isa, karena Nabi pisan Nabi juga, dan ini satu zaman sak misanan. Kalau tidak kamu sampaikan, akan saya sampaikan, kata Nabi Isa. Napa jawabnya Nabi Yahya? Oh jojo. Saya harus sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, kata beliau, ahsya in sabaqtani an u'adzib au yakhsifabi. Ini gak tak sampai, ini tugas dari Allah. Terus Anda sampaikan wahai Isa, saya takut akan mendapatkan azab dari Allah. Nah ini kita garis bawahi Pak. Kita ini sama. Kalau panjenengan ini umat Kanjeng Nabi, ini semuanya punya kewajiban yang sama menyampaikan apa yang didakwahkan Nabi Muhammad menurut kapasitas masing-masing. Jadi dakwah itu sebagaimana sudah sering disindir Habib Syekh untuk kiai tok, bukan ustadznya saja, tapi siapapun yang mengaku mati Kanjeng Nabi itu kena khitab. Dia menjadi
objek itu ngoten nggih, kewajiban itu. Nek mboten jenengan sampaikan, gak Anda lakukan, ya itu secara garis besar ya amar ma'ruf dan nahi munkar itu nggih. Ada kebaikan kita sampaikan, ada munkar kita cegah menurut step-stepnya itu ya, ada nggih mangke di lain waktu. Pokoknya amar ma'ruf itu wajib untuk siapapun, baik yang kuat, yang lemah, sing sugih, sing miskin, semuanya. Kalau tidak Anda sampaikan, nah Anda akan masuk ini sama yang dikhawatirkan oleh Nabi Yahya. Karena diperintah oleh Allah, nggih, tidak kita sampaikan baik ke keluarga kita ataupun ke masyarakat kula panjenengan. Pun. Wah, garek 8 menit. 1 nggih, ada 5, itu pentingnya rada cepet ya Pak nggih. Nanti besok wis terakhir. Ganti tema nggih insyaallah. Besok malam kita tutup wis ceritanya Nabi Yahya. Pertama adalah anta abdullah wa la tusyriku bi syai'a. Nyembah Gusti Allah, jangan menyekutukan sedikit pun. Nggih, menyekutukan sedikit pun. Yang bagus itu sama beliau diberi perumpamaan. Umpamanya kata beliau nggih, kenapa kita ini harus hanya menyembah kepada Allah, kata beliau, kata Nabi Yahya, karena ini seperti orang yang punya uang, nggih, murni uangnya sendiri, tuku budak. Dulu ada budak nggih. Beli budak. Loh, setelah dibeli, budaknya kerja, enek hasil dikekne wong liya. Kira-kira Anda ini misalkan pemilik itu bagaimana perasaannya? Awakmu tuku budak nggih. Atau ngenten lah wis nek saiki enek tukang nggih. Anda yang bayar, loh malah nggarap omahe tanggamu. Awakmu sing bayar. Kira-kira sampean wis kok antemi, aku sih yakin nggih. Jadi Anda yang bayar tapi dia kerja ke orang lain. Sama kata beliau nggih. Kenapa kita ini harus hanya ke Allah? Karena yang ngasih makan, ngasih minum, kabeh Pak, bahkan kehidupan ini adalah Gusti Allah. Loh, Allah yang ngasih, terus jenengan masih mencari ridhonya, nggih, pendapate, terus apa nih biasanya dewi, cari muka, duduknya Gusti Allah, tapi ke sesama makhluk. Wa na'udzubillah min dzalik. Padahal dia tidak ngasih apa-apa ke kula panjenengan. Maka begitulah ngoten nggih. Allah pasti gak seneng, Allah pasti bendu. Sebagaimana jenengan, kalau jenengan beli budak, ternyata budak itu kerja untuk orang lain. Nah, kedua, Allah itu memerintahkan Nabi Yahya dan Bani Israel untuk melakukan sholat. Walaupun nanti kaifiyahnya itu tidak sama nggih. Ada puasa, kaifiyahnya juga tidak sama. Kemudian puasa sama, sedekah sama, kemudian juga zikir kepada Allah. Ini yang kita harus bawahi, sholat nih. Sholat kata beliau, Allah itu kalau ada hambanya sholat, maka seakan-akan Allah itu juga menghadap kepada hambanya. Nek jenengan ngadep nang Gusti Allah, Allah itu juga menghadap kepada hambanya. Maka kata Nabi Yahya, niki perintahnya Gusti Allah nggih. Maka malam yaltafit. Fa innallaha yansibu wajhahu qibala abdihi malam yaltafit. Nek jenengan ngadep Gusti Allah itu juga ngadep kan jenengan. Selagi dhek gak nolah-noleh. Nolah-noleh iki bukan hanya fisik ya, bisa nanti juga hatinya. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau awakmu salat ojo tolah-toleh. Wis iki terakhir. Kita ambil dari kitabnya Abi Abdul Haddad napa? Tentang salat. Bagaimana pentingnya khusyuk. Jenengan itu nek sholat Pak nggih, terus khusyuk, nah, berarti Allah juga menghadap ke Anda sampai Anda selesai sholat. Tapi nek awakmu tolah-toleh, maka sama Allah juga akan tidak dihiraukan. Nah, makanya
pentingnya khusyuk duduk salat tok ngoten nggih. Nek sah-sahan ya sing penting jenengan tidak melanggar syarat rukunnya sah. Dapat apa tidak pahalanya? Lah iki nggih pertanyaan. Abdullah Haddad itu sampai dalam kitabnya menukil kalamnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Kullu sholatin la yahduru fihi al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Salat gak hadir, atine ning ndi, pikirane kemana-mana, ngoten nggih. Maka itu bukan rahmat yang turun, tapi lebih dekat kepada azabnya Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Bahkan teng hadis laisa lil abdi min shalah illa ma aqal minha. Fa innal musallika tusalli sholata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala asyruha. Enek wong salat, tapi kadang-kadang sama Allah ternyata tidak tercatat. Walaupun cuma 1/6 atau 1/10 saja nggih. 1% ternyata tidak ada catatan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena mboten khusyuk. Gak hadir hatinya nggih. Makanya sampai Kanjeng Nabi itu pernah melihat orang sholat, dan ini penting nggih. Jadi bukan hanya hatinya yang khusyuk bukan hanya pikirannya yang fokus, tapi juga anggota badan. Kanjeng Nabi pernah lihat orang sholat terus dolanan jenggot Pak. Yumbuh mari teko salon apa piye gak paham. Tekeli ngene Pak, apa mari disampuni. Dolanan jenggot, apa katanya Kanjeng Nabi? Law khasya'at qalbu hada la khasya'at jawarihu. Orang ini nggih, kalau hatinya itu khusyuk nggih, atine tenang, pasti anggota badannya ikut tenang. Usrek kayak salat ngono nggih. Lho apa meneh awakmu sengaja salat cepet-cepetan. Wis sembuh kuwi, Pak. Piye kuwi? Nggih. Trek-trekan dalam salat kae ya. Ya Allah, salat cepet-cepetan. Lho bagaimana? Padahal kita ini dituntut salat ini biar bisa mendapatkan salat sing khusyuk, sing khudur, yang nanti makbul indallah diantaranya. Ini diantaranya Mas Ian. Padahal kalau di kitabnya Habibullah itu mulai wuduknya itu sudah dibahas. Ini diantaranya pas wis mlebu salat hadiro. Dan jenengan coba cepetan, berarti kan enek sing dipikir nih. Jumbuh warunge mbak sapa, apa selak dinteni kancane arep mancing, apa arep cangkruan, apa selak ndelok TV nek ibu-ibu wallah alam nggih. Pasti gak khusyuk ngoten nggih. Pasti mboten khusyuk nggih. Maka mudah-mudahan nggih kula panjenengan betul-betul dalam salat itu bisa menjalankan dengan sebaiknya, karena salat yang akan memberikan manfaat itu sing yang khusyuk, yang khudur nggih, bukan sekedar sah-sahan saja. Kita dalam ibadah itu jangan megur sah, tapi juga harus makbulah nggih. Duduk sahihah tapi makbulah nggih, supaya nanti di akhirat dapat catatannya. Wis enek waktune Bib buat pertemuan berikutnya nggih. 2 menit. Siap pun cukup nggih. Nanti untuk terakhir sesi kisah dari Nabi Yahya, yaitu kisah terbunuhnya beliau nanti ya, oleh penguasa di waktu itu. Jadi kalau abahnya Nabi Zakaria kemarin kaumnya ya, tapi kalau Nabi Yahya nanti yang membunuh itu penguasa di waktu itu ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.